Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, dengan saya Putri Dikawalia dapat kembali hadir membersamai Anda dalam acara Talk Show Fajar Surya Televisi. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Abang Fahrul Razi, Ketua BEM Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Raden Intan Lampung, yang pada saat ini kita akan membahas mengenai seputar moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami agar kita belajar beragama itu tidak dengan cara yang ekstrim ya Bang. Mungkin langsung saja kita berbincang-bincang mengenai moderasi beragama dengan narasumber kita. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita berbincang-bincang mengenai tentang moderasi beragama
kepada narasumber kita, yakni Bang Fahrul. Bagaimana, sudah siap Bang Fahrul? Insya Allah siap. Oke, baik. Langsung saja nih, berbicara tentang moderasi beragama. Jadi menurut Abang, apa sih perspektif Abang tentang moderasi beragama ini? Terkait moderasi beragama ya, berbicara tentang moderasi beragama itu, moderasi itu kan tengah-tengah. Bahwasanya kita dalam menyikapi dalam hal kepercayaan, kemudian dalam hal beragama itu tidak boleh ekstrim, begitupun tidak boleh liberal. Akan tetapi tetap kita berpegang teguh akan tawasud atau di tengah-tengah. Berbicara terkait moderasi beragama, ya kita sama-sama ketahui Mbak ya, bahwasanya kita sebagai umat Islam khususnya, kita menjalankan syariat-syariat Islam, kemudian kita berbicara terkait toleransi terkait agama-agama yang lain. Karena apa? Berbicara tentang moderasi beragama, itu ada 3 poin inti di dalam kita menjalankan agama tersebut. Yang pertama terkait ukhuwah Islamiyah, yang kedua terkait ukhuwah Basyariah, dan yang ketiga terkait ukhuwah Watoniyah. Berbicara terkait ukhuwah Islamiyah, bukan kita mengotak-otakan antar agama satu sama lain. Akan tetapi kita berbicara hubungan kita antar sesama manusia atau antar sesama umat Islam khususnya. Karena apa? Di dalam nilai dasar pergerakan, ideologi salah satu fokus dalam organisasi keagamaan itu berbicara terkait hablum minan nas. Nah, di situ ada yang namanya hubungan antar manusia. Akan tetapi di sini condong terkait hubungan antar satu sama lain di dalam agama Islam. Yang kedua ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Basyariah, yang mana ukhuwah Basyariah ini menjelaskan terkait hubungan kita antar satu sama lain, berbicara terkait kemanusiaan. Karena ketika kita berbicara terkait kemanusiaan, tidak hanya berbicara tentang agama Islam, kemudian Kristen, Protestan, dan lain sebagainya, akan tetapi semua manusia, baik itu orang-orang yang tidak memiliki agama atau orang-orang ateis, akan tetapi kita berbicara terkait kemanusiaannya. Ketika salah satu contoh, ketika kita ada suatu bencana di dalam suatu wilayah, itu tidak menggunakan ukhuwah Islamiyah, akan tetapi menggunakan hubungan antar manusia satu sama lain. Nah, poin yang ketiga yaitu ukhuwah Watoniyah, yang mana ukhuwah Watoniyah ini berbicara terkait kenegaraan. Baik itu bisa berbicara terkait budaya, adat, kemudian bangsa. Jadi antar kelompok satu sama lain itu memiliki hubungan. Jadi bukan hanya hubungan antar manusia saja, akan tetapi antar kelompok satu sama lain itu juga memiliki hubungan. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Tadi menyinggung sedikit tentang terbumikannya moderasi beragama nih. Ya. Jadi apa saja sih faktor-faktor yang mendukung terbumikannya moderasi beragama ini, Bang? Jadi nggak lepas ya, sama seperti faktor-faktor yang mempengaruhi akan penyebaran agama. Jadi ada faktor ekonomi, ada sosial, ada budaya, bahkan politik juga bisa masuk kepada faktor-faktor yang bisa membumikan akan moderasi beragama. Karena kita berbicara terkait hubungan antar satu sama lain, kita berbicara terkait pemerintahan, kemudian berbicara tentang adat istiadat, yang mana peraturan tersebut tidak tertulis secara tekstual, akan tetapi di situ ada kontekstual yang terjadi. Nah, di situ berbicara terkait penyebaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang bisa untuk membumikan akan moderasi beragama itu. Oke. Tadi juga Abang menjelaskan bahwasanya moderasi beragama ini juga itu ada yang namanya toleransi, ya kan Bang? Betul banget kan? Iya. Jadi apa sih perspektif Abang mengenai tentang toleransi, Bang? Toleransi ya. Berbicara terkait toleransi, kita sama-sama ketahui Mbak ya, bahwasanya kita hidup di dunia ini ya termasuk manusia, termasuk orang-orang yang bersosial kan gitu sih. Yang dimaksud orang-orang yang bersosial itu tidak berbicara terkait golongan, ras, suku, dan budaya. Bahkan banyak kawan-kawan di luar sana yang memang memiliki hubungan antar satu sama lain bukan terkait sekup agama aja, akan tetapi dalam hal organisasi antar keagamaan, organisasi dalam bentuk nasional, kemudian ada lagi berbicara terkait orang-orang yang memang memiliki potensi yang bisa menyebarkan akan toleransi tersebut. Berbicara tentang toleransi itu kan kita bisa menghargai antar satu sama lain, baik itu dalam peribadatan,
kemudian dalam menjalankan syariat-syariat, baik itu di dalam agama yang saya anut, kemudian agama-agama yang dianut oleh orang lain, itu bisa menghargai antar satu sama lain dan tidak ada gap di antara antar satu sama lain golongan. Kira-kira begitu, karena kita berbicara terkait Islam wasatiyah ya, berbicara terkait hakikatnya manusia atau hakikatnya Islam yang memang benar-benar kafah. Banyak sekali orang-orang yang menyalah tafsirkan atau salah tafsir dalam Islam wasatiyah itu seperti apa sih? Kan gitu kira-kira. Menurut perspektif atau pandangan sudut pandang yang memang saya ketahui dan sependek pengetahuan atau sependek dari pembelajaran saya, banyak sekali umat-umat Islam itu sendiri itu salah mengartikan akan tentang toleransi beragama. Dia bukan mencampur adukan antar agama satu sama lain, akan tetapi menghargai antar satu sama lain budaya atau agama yang memang dianut. Begitu kira-kira. Baik Bang, kita ini tinggal di negara yang memang memiliki banyak sekali agama, itu termasuk kita sebagai penganut agama Islam nih Bang. Jadi ada nggak sih contoh kecilnya gitu yang Abang merasakan nih toleransi beragama di sekitar Abang? Berbicara tentang realitas sosial ya. Iya. Nah, berbicara tentang realitas sosial, kita berbicara terkait toleransi beragama. Yang terbaru itu ada musibah yang terjadi atau bencana yang terjadi di Cianjur, kemudian di Semeru. Nah, itu tidak bisa kita mencampur adukan antar ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah Basyariah. Karena apa? Berbicara tentang ukhuwah Basyariah itu tidak bisa mengkotak-kotakan antar agama satu sama lain. Akan tetapi berbicara tentang kemanusiaan, berbicara terkait gerak kita di dalam suatu masyarakat, dalam suatu ruang lingkup nasional, dalam suatu ruang lingkup sosial, kita tidak bisa untuk membawa agama, memang bisa, akan tetapi tidak bisa untuk gamblang dalam menyikapi menggunakan perspektif agama. Akan tetapi di sini berbicara tentang perspektif kemanusiaan. Kita saling bertemu royong, kemudian saling membantu. Apapun yang bisa kita bantu, bukan hanya perihal materi, akan tetapi bisa usaha, bisa tenaga, bisa pikiran. Ya mungkin kalau memang orang-orang di luar sana atau kita bisa membantu terkait materi atau terkait finansial, mungkin bisa kita membantu akan arah ke sana. Akan tetapi kan ya sampai saat ini mungkin ada sebagian yang memang sudah bisa untuk menghasilkan dalam hal finansial. Akan tetapi saya pribadi dalam hal finansial mungkin ya mohon maaf ya sampai sekarang mungkin saya belum bisa membantu, akan tetapi dalam hal tenaga kemudian pikiran insya Allah dimanapun kapanpun ketika ada orang-orang yang meminta bantuan atau orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, insya Allah saya laksanakan dan saya akan membantu dengan semaksimal mungkin. Oke, sepertinya pembicaraan kita kali ini sangat seru sekali ya pemirsa. Mungkin akan kita lanjutkan setelah jeda iklan yang satu ini. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi
memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Selamat kembali lagi pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai moderasi beragama bersama narasumber kita. Tadi kita sudah membahas tentang perspektif, kemudian tentang faktor dan juga tentang toleransi nih Pak. Nah, saya juga mendengar bahwasannya Abang ini selaku pengurus ketua BEM ataupun sekarang Abang diamanakan sebagai ketua BEM Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Radinata Lampung nih Pak. Nah, jadi selama Abang menjadi pengurus ataupun ketua BEM, ada nggak sih kegiatan yang memang mendukung tentang moderasi beragama ini Bang? Terkait berbicara ketua BEM ya, alhamdulillah ya saat ini atau pada detik ini diamanahkan menjadi salah satu ketua BEM di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan memang berbicara terkait moderasi beragama dan juga toleransi antar umat manusia, memang itu adalah salah satu badan atau salah satu lembaga Mbak ya, yang memang menjelaskan atau bisa mengembangkan terkait bagaimana cara kita untuk bisa toleransi terkait agama-agama yang lain, kemudian bagaimana cara kita menyikapi antar umat manusia antar satu sama lain, kemudian bisa berhubungan sesama manusia, bisa berhubungan terkait adat istiadat dan lain sebagainya. Karena jelas ketika kita masuk pada ranah perguruan tinggi, bukan hanya satu budaya saja yang bisa kita ambil, akan tetapi banyak sekali golongan-golongan atau adat istiadat yang memang bercampur baur dan juga bisa kita ambil sisi positifnya. Karena apa? Wabil khusus saya pribadi itu bukan berasal dari Lampung sendiri gitu. Ya, saya lahir atau saya pertama tempat tinggal itu ada di Jawa Tengah. Akan tetapi kemudian saya pindah ke Lampung bersama orang tua dan juga keluarga besar. Alhamdulillah sampai sekarang saya kuliah atau saya menuntut
ilmu di perguruan tinggi khususnya di UIN Raden Intan Lampung, berbicara terkait moderasi beragama dalam penyebaran atau dalam pengejawantahan di dalam BEM khususnya atau di dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, memang ada beberapa kegiatan yang memang kita sama-sama ketahui atau kita sama-sama lakukan. Baik itu di internal DEMA sendiri, kemudian ada yang namanya himpunan mahasiswa jurusan, ada yang memang berbicara tentang legislatif, itu berbicara tentang senat mahasiswa. Nah, di situ berbicara terkait penanaman ideologi atau penanaman dalam landasan-landasan dalam kita bergerak. Seperti dalam halnya senat mahasiswa berbicara tentang 4 pilar, baik itu Pancasila, kemudian Undang-Undang 45, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, dan satu lagi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara terkait DEMA sendiri, banyak sekali kegiatan yang memang sudah kita laksanakan. Seperti kemarin, menyikapi terkait naiknya BBM. Jadi kami sebagai lembaga yang memang menaungi mahasiswa-mahasiswa di fakultas, itu melaksanakan dialog publik, yang mana tujuan inti daripada kami sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas itu ingin menjabarkan terkait bagaimana sih realitas sosial yang ada di bawah ketika BBM itu naik, kan gitu sih. Jadi nggak cuman berbicara terkait ada gap antar satu sama lain agama, akan tetapi berbicara terkait kemanusiaan juga, gitu. Kemarin diskusi terkait kenaikan BBM, maka dari itu ada juga salah satu tokoh yang memang hadir kemarin dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh DEMA sendiri, itu berbicara terkait bagaimana peran Dewan Eksekutif, Dewan Legislatif, dan juga masyarakat yang ada di bawah. Karena kami kemarin menghadirkan terkait UMKM, kemudian ada lagi para pengusaha, entrepreneur, dan lain sebagainya, itu menyikapi terkait kenaikan BBM itu. Nah, menurut kami itu adalah salah satu cara yang mana itu adalah salah satu bentuk dakwah kami, salah satu bentuk kami menyebarkan Islam yang kafah itu seperti apa dan Islam wasatiyah itu seperti apa. Oke, baik Bang. Berbicara tentang Abang nih dari kampus UIN ya Bang, yang mana itu berlatar belakang kampus yang beragama Islam. Ada nggak sih Bang seperti masalah-masalah tentang moderasi beragama yang memang dialami dengan mahasiswa UIN itu Bang? Terkait masalah-masalah ya, berbicara terkait problematika yang terjadi di UIN sendiri, kita nggak beda jauh sama universitas-universitas yang lain. Akan tetapi kita kan memiliki background terkait universitas yang notabene memiliki background keagamaan. Nah, di situ jadi secara tidak langsung beban moral gitu loh, Mbak. Maksudnya beban moral itu kita ini kuliah di universitas keagamaan, akan tetapi kita sendiri tidak beragama. Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan gitu loh. Jadi, kok bisa orang yang kuliah di dalam perguruan tinggi agama, akan tetapi dalam syariat-syariatnya tidak menjalankan? Nah, itu kan salah satu bentuk atau salah satu faktor yang memang bisa terciptanya degradasi dalam moral pemuda atau moral dalam degradasi moderasi beragama itu sendiri. Jadi kita sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa khususnya atau BEM di Fakultas Dakwah itu mencoba untuk kembali lagi kepada Islam yang wasatiyah, Islam yang di tengah-tengah dan moderat, tidak condong kepada liberal, juga tidak condong kepada radikal. Nah, dengan cara apa kita mengcounter? Dengan cara kita mengkaji akan isu-isu dan juga nilai-nilai ideologi. Baik itu ideologi di dalam ranah kebangsaan, ideologi yang dipegang atau diamanatkan sebagai kita sebagai mahasiswa, kemudian ideologi yang diamanahkan kepada kita yang memang memiliki agama, khususnya agama Islam. Oke, baik. Nah Bang, berbicara tentang tadi kita sebagai pemuda nih Bang. Nah, siapa sih yang berperan aktif dalam menyebarluaskan moderasi beragama ini Bang? Penyebaran moderasi beragama. Sebenarnya semua ya, ini berbicara tentang penyebaran ini kompleks gitu. Berbicaranya universal, karena apa? Baik itu kecil, tua, kemudian muda, lanjut usia atau lansia,
pemuda dan juga orang tua, itu semua berhak dan itu semua memiliki peran andil dalam penyebaran moderasi beragama. Karena apa? Kita sebagai manusia hakikatnya itu saling bisa memberikan masukan atau memberikan pengetahuan yang memang orang lain belum mengetahui terkait itu. Apa sih moderasi beragama itu? Kemudian secara makna tersirat, apa sih moderasi beragama itu? Seperti apa sih moderasi yang memang diinginkan oleh orang-orang di ruang lingkup khususnya di Indonesia sendiri itu seperti apa? Kan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa, khususnya karena mahasiswa dan pemuda itu adalah tonggak dalam suatu negara, jadi yang paling berperan aktif di dalam penyebaran ideologi atau di dalam penyebaran moderasi beragama itu adalah pemuda dan mahasiswa. Karena apa? Subhanul yaum rijalul. Bahwasanya pemuda itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi pemuda adalah harapan bangsa. Jadi kita sebagai pemuda dan juga sebagai khususnya mahasiswa, karena mahasiswa ini memiliki andil yang besar di dalam majunya suatu bangsa. Oleh karenanya kita mengaitkan terkait peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri. Karena ketika kita sudah bisa untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan terkait peran dan fungsi mahasiswa, maka tidak sulit dalam kita menyebarkan atau tidak sulit dalam membumikan terkait moderasi beragama. Contohnya di dalam peran dan fungsi mahasiswa itu ada yang namanya agent of change. Apa sih agent of change itu? Bahwasanya agent of change itu adalah suatu bentuk andil kita di dalam masyarakat yang mana kita adalah agen-agen yang bisa merubah perspektif, bisa merubah pemikiran, bisa merubah suatu gerakan di dalam suatu negara. Di dalam kajian study government atau pemerintahan dalam kampus itu berbicara terkait pemerintahan yang dikelola oleh mahasiswa, baik itu SEMA, BEMA, dan juga HMJ. Itu juga bisa berbicara terkait bagaimana sih kita menyebarkan moderasi beragama dengan melalui peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri. Oke, baik pemirsa, tadi kita sudah membahas tentang peran pemuda itu berhubungan dengan moderasi beragama. Mungkin akan kita lanjutkan setelah jeda iklan yang satu ini. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga
kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Oke deh pemirsa, kembali lagi kita di talk show Fajar Surya Televisi. Tadi kita sudah membahas tentang peran nih. Sekarang yang ingin saya tanyakan nih Bang, soalnya sering banget ada di pikiran atau di bayang-bayang nih, boleh nggak sih kita ini fanatik dalam beragama? Wah, agak berat juga ya berbicara tentang fanatik. Lumayan berat. Iya, lumayan berat karena ini takutnya ketika salah ucapan atau salah omongan ini bisa fatal kan. Iya, betul. Mungkin secara sederhana aja ya, berbicara tentang fanatik perspektif pribadi, bahwasanya kita sebagai umat manusia itu kan kita tetap berlandaskan kepada Islam itu adanya di tengah-tengah. Karena apa? Bahwasanya khairun nas awsatuha. Sebaik-baik manusia itu adanya di tengah-tengah. Jadi tidak ada yang liberal, tidak ada yang radikal. Nah, kemudian dalam fanatik beragama itu berbicara terkait syariat, berbicara terkait peribadatan, mungkin bisa diimplementasikan dalam hal peribadatan. Akan tetapi dalam hal kita berbicara antar satu sama lain, kemudian hubungan sosial antar manusia satu sama lain, itu tidak bisa untuk kita berfanatik terkait agama. Karena apa? Ditakutkan ketika kita fanatik terkait agama, itu bisa menjadi bumerang kepada kita sendiri. Karena begini, contohnya ketika kita fanatik dalam hal beragama, nanti disangkut pautkan kepada hal-hal yang memang sebenarnya tidak masuk pada ranah agama, akan tetapi disangkut pautkan. Nah, di situ akan timbul gap antar agama satu sama lain. Bahkan bukan hanya gap antar satu sama lain dalam hal beragama, bisa nyambung kepada ukhuwah watoniyah, bisa nyambung kepada ukhuwah basyariyah. Karena apa? Ukhuwah Islamiyah itu adalah suatu inti di dalam penjabaran atau pengimplementasian dalam hal kehidupan. Akan tetapi ketika Islamiyah itu lebih fanatik atau lebih tidak bisa untuk toleransi terkait agama yang lain, fanatik kepada agamanya sendiri, itu juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Ya sebagus-bagusnya manusia itu kan adanya di tengah-tengah. Jadi gak nyiri, gak kanan. Ya mungkin kalau goyang dikit lah. Cuman ya tetap balik lagi kepada koridornya kan gitu. Berbicara terkait mahasiswa khususnya sudah mempunyai peran dan fungsi sendiri, sudah mempunyai hakikatnya sebagai mahasiswa itu seperti apa.
begitupun pemuda, begitupun peran-peran yang memang bisa untuk dilaksanakan oleh pemuda dan juga mahasiswa. Oleh karenanya kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa untuk berfanatik dalam hal beragama di lingkungan sosial yang berbeda. Jadi makanya ada namanya adaptasi, ada namanya penyesuaian lingkungan. Oke, ketika kita masuk kepada ranah atau masuk kepada suatu kelompok, memang di dalamnya itu satu pemikiran, it's okay, nggak apa-apa. Kita bisa berbicara terkait fanatik dalam hal beragama ya. Akan tetapi ketika kita sudah berbeda, masuk pada ranah suatu wilayah yang mana di dalamnya itu mencakup beberapa budaya, kemudian beberapa kelompok agama, beberapa kelompok adat istiadat, itu tidak bisa kita menggunakan fanatik dalam hal beragama. Maka dari itu kita sama-sama mengetahui, kita sama-sama bisa untuk menyikapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, karena Rasul pun sudah mengajarkan kita sebagai umat manusia itu tidak bisa untuk menjalankan apa-apa yang memang sudah dijalankan orang yang terlebih dahulu ketika kita tidak bisa untuk menafsirkan hal-hal yang memang baik dalam lingkungan sosial. Karena ini saya mengutip dalam Qarun Azazi. Beliau adalah salah satu ulama Nusantara. Beliau adalah salah satu pendiri organisasi keislaman yang mana beliau adalah Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana dalam Qarun Azazinya itu menjelaskan ambil sisi positif atau ambil budaya yang memang baik dan juga ambil hal-hal yang memang baru yang itu bentuknya lebih baik daripada hal sebelumnya. Begitu kira-kira. Oke, nah yang terakhir nih, Pak, berbicara tentang moderasi beragama. Bagaimana sih cara kita menjaga moderasi beragama ini agar tetap eksis? Karena yang seperti kita ketahui nih, Pak, semakin berkembangnya zaman itu semakin agak rumit ini, Bang, kelihatannya ya. Jadi bagaimana nih caranya agar moderasi beragama ini tetap eksis, Bang? Nah, sebenarnya balik lagi tadi ya ke pertanyaan sebelumnya tadi, nyambung kepada siapa sih yang berperan aktif dalam menyebarkan moderasi beragama. Apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang sudah semuanya bahkan ya memegang alat komunikasi, sudah mempunyai media sosial sendiri, sudah mempunyai akun dan lain sebagainya. Sebenarnya dari situ itu bisa untuk menyebarkan atau bisa untuk mengcounter hal-hal yang memang sifatnya bisa mendegradasi atau bisa menjatuhkan daripada mengkikis daripada moderasi beragama itu sendiri. Nah, makanya dari itu peran-peran daripada mahasiswa, kemudian peran-peran daripada pemuda itu sangat besar atau andilnya sangat besar dalam suatu negara. Baik itu dalam agamanya, dalam sosial budayanya, dalam politiknya. Kan tadi masuk pada faktor nih. Jadi kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai pemuda bisa untuk mengcounter hal-hal yang sifatnya itu tidak baik untuk kita jabarkan atau kita ejawantahkan dalam kehidupan sosial. Karena apa? Bahwasanya kita sebagai pemuda, kemudian banyak sekali di luar sana orang-orang yang memang fanatik terkait agama atau terhadap agamanya. Monggo sama-sama kita bisa untuk memberikan apa-apa yang memang kita ketahui dan apa-apa yang memang kita bisa lakukan kepada orang-orang yang belum tahu, maka kita bisa untuk memberitahunya, untuk mengcounter atau untuk meminimalisir terjadinya degradasi moral bangsa. Salah satunya tadi, kita yang pertama harus mengkaji terkait ideologi suatu bangsa. Berbicara tentang ideologi suatu bangsa dalam ruang lingkup legislatif tadi sudah dijabarkan, sudah ada namanya kita berbicara terkait Pancasila, pilar tadi, ada Pancasila, ada undang-undang, ada lagi NKRI, ada lagi Bhinneka Tunggal Ika. Dan di dalam suatu agama itu juga mempunyai pedoman sendiri. Seperti agama-agama terdahulu sudah mempunyai kitab suci. Oleh karenanya ya kita sebagai penerus bangsa itu bisa untuk mengcounter hal-hal yang memang tidak semestinya terjadi. Seperti itu. Oke, baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai moderasi beragama. Nah,
dalam memahami moderasi beragama ini memang harus memahami secara benar. Jangan sampai kita salah mengartikan atau memahami bagaimana moderasi itu sebenarnya. Nah, kita juga sebagai pemuda yang memang memiliki peran penting dalam menyebarluaskan moderasi beragama dan juga membuat moderasi beragama ini tetap eksis di dunia ini. Nah, mungkin ada closing statement dari narasumber kita, yaitu Bang Fahrur. Jadi mungkin ini mengutip daripada sabda Nabi ya, diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia atau sebagus-bagus manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja closing statement dari saya ya. Terima kasih kepada Mbak Putri, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian memang sudah mau untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya mungkin banyak kesalahan yang memang saya ucapkan, itu semua datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik pemirsa, mungkin itu tadi tentang moderasi beragama. Saya Putri Dikawalia beserta kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home.